Seorang remaja berpura-pura menjadi teknisi AC di sebuah hotel untuk membuntuti para tante-tante. Langsung aja kita mulai. Film diawali di tahun 2002. Terlihat ada pasangan yang sedang cekcok di dalam mobil. Si cewek marah karena si cowok tak jujur kalau dia sudah menikah dan sudah punya anak. Terlihat ada balita yang duduk di belakang. Karena pertengkaran itu membuat mobil mereka jadi oleng. Dan pada akhirnya mobil mereka menabrak mobil lain. Singkat cerita, 17 tahun pun berlalu. Scene beralih di sebuah hotel yang memperlihatkan 3 wanita. Mereka adalah Katie, Megan, dan Stacy. 3 betina ini sedang merayakan kenaikan jabatan Katie menjadi seorang kepala sekolah. Saat itu mereka mengeluh kepanasan karena AC tak berfungsi di kamar hotel itu. Tak lama, datanglah Ian teknisi yang akan memperbaiki AC kamar. Megan dan Stacy mencoba menggoda Ian, namun Ian berusaha tetap profesional. Karena sudah malam, Stacy dan Megan ngantuk karena mereka baru saja banyak minum. Namun Katie izin pada Megan untuk berenang sebelum tidur. Saat Katie di kolam renang, tiba-tiba Ian datang. Ia pun cerita kalau selalu berenang sebelum pulang kerja. Ian kemudian mengajak Katie untuk berenang bareng, namun Katie menolaknya. Dengan berpura-pura tenggelam, Ian memaksa Katie untuk masuk ke dalam kolam renang. Setelah itu Ian mengajak Katie untuk minum 1 gelas. Katie lalu mengajak Ian ke kamarnya. Dengan sepik-sepik iblisnya, Ian bisa menikmati apa melukit Katie. Dan tanpa Katie sadari, Ian merekam aksi mereka sedang gimpoi. Pagi hari saat bangun, Katie sudah tak menemukan Ian. Namun Ian meninggalkan pesan dan bunga mawar. Siang harinya, terlihat 3 betina ini check out dari hotel. Stacy bilang kalau dia semalam melihat Ian keluar dari kamar Katie. Megan dan Stacy pun jadi penasaran gimana rasanya adu mekanik dengan berondong. Ternyata Ian bukanlah teknisi AC. Ia meminjam baju temannya. Saat Ian di dalam mobil, dia melihat foto seorang wanita. Kini Katie sudah sampai di rumahnya. Dia pun bertemu dengan anaknya yang bernama Bray. Diketahui kalau Katie akan cerai dengan suaminya, dan sebenarnya Bray tak setuju. Kini Ian kembali ke rumahnya. Saat masuk ke rumah, dia dan bapak tirinya sedikit adu bacot. Lalu Ian menemui ibunya yang terlihat kurang sehat. Di sini, Ian berjanji pada ibunya kalau dia akan cari uang untuk membawa ibunya keluar dari rumah itu. Karena ayah tirinya jarang memberikan makan pada ibunya. Scene pindah ke rumah Katie yang sedang siap-siap ke sekolah. Katie akan menjadi kepala sekolah baru di sebuah sekolah. Dan tentu saja, Bray juga akan sekolah di tempat yang sama. Di sini Bray bilang kalau dia takut dibully seperti di sekolah sebelumnya. Mereka pun sampai di sekolah. Saat mau masuk ke sekolah, sekilas Katie seperti melihat Ian. Ternyata Ian memang sekolah di sana. Ian masuk ke kelas yang sama dengan Bray. Dia duduk di samping Bray dan mereka berkenalan. 2 cewek di kelas yang bernama Leslie dan Gina bingung kenapa Ian mengulang sekolahnya lagi. Selesai kelas, Bray masuk ke ruangan seni. Di sana dia bertemu dan berkenalan dengan Leslie dan Gina. Di sini Leslie mengajak Bray untuk masuk ke tim cheerleader, namun dia menolaknya karena tak pede. Mereka lalu mengajak Bray untuk jalan-jalan saja. Namun karena gugup, Bray menjawab dengan gagap. Pacar Leslie dengan spontan membuli Bray. Namun tak lama datang Ian. Dia bilang jangan membuli Bray. Setelah itu datang Katie. Leslie dan Gina meminta izin untuk mengajak Bray jalan-jalan. Dengan senang hati, Katie memberikan izin karena Bray sudah punya teman baru. Saat di tempat makan, Gina cerita pada Leslie kalau dia merasa aneh dengan Ian. Karena selama ini Ian tak pernah begitu baik dengan seorang gadis. Dan Gina adalah mantan Ian. Bray yang sedang sendirian didatangi Ian. Lagi-lagi, Ian dengan sepik-sepik iblisnya gombalin Bray. Ian membuat Bray merasa senang karena Ian mau berteman dengannya. Tak seperti teman-temannya di sekolah yang lama. Singkat cerita, Bray pulang ke rumah. Ibunya lalu menanyakan gimana jalan-jalannya tadi. Bray cerita kalau dia sangat senang karena dia punya teman baru dan ada cowok yang dekat dengannya. Tak lama, Katie mendapat pesan dari seseorang. Pesan itu adalah kiriman foto sempak Katie pas di hotel kemarin. Dia pun langsung sadar kalau yang mengirim pesan adalah Ian. Hari berikutnya, saat Katie ngobrol dengan salah satu guru, dia kaget melihat Ian masuk ke kelas. Apalagi dia masuk kelas bareng dengan Bray. Katie yang kaget lalu menanyakan pada salah satu guru, apakah ada siswa pindahan di sekolahnya. Guru itu cerita kalau ada siswa nakal yang baru pindah. Dia diterima oleh kepala sekolah sebelumnya. Si guru juga bilang kalau nama siswa itu adalah Ian Johnson. Guru itu juga cerita kalau tadi pagi melihat Bray jalan dengan Ian. Guru itu memperingatkan Katie agar Bray tak terlalu dekat dengan Ian karena Ian adalah siswa bermasalah.
Setelah itu, Katie menelpon Megan dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Selesai kelas, Bree jalan dengan Ian. Di sini Bree dengan jujur bilang kalau Ian itu sangat ganteng, dan dia bingung kenapa dia malah bergaul dengannya. Seharusnya dia bergaul dengan cewek seperti Leslie dan Gina. Ian lalu bilang kalau dia tertarik dengan Bree. Dia merasa ada getaran ketika bersama Bree. Dari dalam kantor, Katie melihat Bree sedang berduaan dengan Ian. Katie langsung panik dan bergegas menemui Bree. Katie lalu mengajak Bree untuk pulang. Bree jadi bingung karena belum jam pulang sekolah. Di sini Katie menunjukkan sikap tidak suka pada Ian. Saat di dalam mobil, Katie menyuruh Bree untuk menjauh dari Ian karena Ian anak yang nakal. Namun Bree protes dengan sikap ibunya karena menurutnya Ian anak yang baik. Saat di rumah, Ian menemui ibunya. Dia bilang kalau dia akan segera mendapatkan uang dari Katie. Dan di sini kita tahu kalau Katie adalah selingkuhan ayahnya, wanita yang cekcok di dalam mobil di awal film. Balik ke rumah Katie, ia masih terbayang ketika bercinta dengan Ian. Tak lama, suaminya datang untuk menjemput Bree. Rencananya mereka akan jalan-jalan. Bree pun sudah siap untuk pergi dengan ayahnya. Setelah mereka pergi, Katie menelpon Megan untuk segera datang ke rumahnya. Saat Bree dan ayahnya pergi, ternyata Ian mengikuti mereka. Kini, Bree dan ayahnya makan bareng di sebuah restoran. Saat makan bareng ayahnya, tiba-tiba Ian memanggil Bree. Lalu Bree beralasan pada ayahnya mau ke WC. Sedangkan di rumah, Katie cerita pada Megan kalau Bree dekat dengan Ian. Di sini Megan kaget. Katie lalu meminta saran pada Megan gimana caranya menjauhkan Bree dari Ian. Balik ke resto, Ian dan Bree sedang ngobrol. Bree meminta maaf karena sikap ibunya kemarin. Tak lama, ayah Bree datang dan mengajak Bree untuk lanjut makan. Selesai makan bareng, Bree diantar pulang ke ibunya. Sebelum pulang, suami Katie cerita kalau Bree dekat dengan cowok bernama Ian, dan mereka baru saja bertemu. Suami Katie juga bilang kalau Ian ini terlihat anak yang tidak baik. Suaminya meminta Katie untuk mengawasi Bree. Malam harinya, Katie terbangun dan pergi ke gudang. Dia mencari pisau, lalu bergegas pergi. Ternyata Katie pergi ke sekolah. Dia pun memasukkan pisau yang dia bawa tadi ke dalam loker milik Ian. Pagi hari saat para siswa di kelas, tiba-tiba ada pengumuman kalau akan ada sidak loker. Satpam sekolah menemukan pisau di loker Ian. Lalu Ian pun dipanggil satpam ke ruangan Katie. Saat diinterogasi, Katie bertanya pada Ian apa yang dia inginkan. Ian dengan tenang menjawab kalau selama ini dia sudah stalking semua tentang Katie. Ia juga mengancam akan menyebarkan video Quimboy mereka. Ian bilang kalau Katie mau video itu dihapus, dia meminta uang $50.000. Namun Katie bilang kalau dia tak memiliki uang sebanyak itu. Katie lalu memanggil satpam dan mengusir Ian dari sekolah. Saat Ian pergi, Gina diam-diam mengikuti Ian. Saat jam pulang sekolah, Katie memberitahu Bree kalau Ian sudah dikeluarkan dari sekolah. Bree lalu protes pada ibunya karena Ian satu-satunya cowok yang mau dekat dengannya. Balik ke Ian, saat di rumah, lagi-lagi dia cekcok dengan ayah tirinya. Karena tak tahan dengan ocehan ayah tirinya, ia pun menusuk ayahnya dari belakang. Lalu Ian menemui ibunya dan bilang kalau mereka akan segera pergi dari kota itu. Tak lama, Gina masuk dan memanggil Ian. Di sini, Ian jadi kesal karena Gina membuntutinya. Sebenarnya Gina hanya ingin mendapat penjelasan dari Ian kenapa mereka bisa putus. Saat di dalam rumah, tak sengaja Gina melihat ayah tiri Ian yang ambruk. Ian lalu mengusir Gina dan mengancam Gina agar tak memberitahukan kejadian yang dia lihat. Gina yang ketakutan langsung cabut. Ian langsung balik ke dalam rumah. Lalu dia mengirim ayahnya ke Balikpapan. Setelah itu, Ian izin pada ibunya akan pergi selama 2 hari. Hari berikutnya, Ian kembali ke sekolah. Dia pun memanggil Bree dan mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruangan. Saat itu, Gina melihat Bree yang pergi dengan Ian. Di dalam ruangan, Ian bilang kalau dia akan memberitahu rahasia yang sangat penting. Karena begitu penasaran, Bree setuju untuk pergi dengan Ian. Salah satu guru bertanya pada Katie, kenapa Bree tak masuk kelas. Katie yang panik lalu mengajak ke kelas. Dan benar saja, Bree tak masuk ke kelas. Katie yang bingung didatangi Gina. Lalu dia cerita kalau Bree pergi dengan Ian. Katie yang panik langsung menelpon Bree. Namun yang menjawab telepon itu adalah Ian. Di sini, Ian menyuruh Katie untuk membawa semua uang dan perhiasan yang dia miliki. Mereka akan janjian di suatu tempat. Saat melanjutkan perjalanan, Ian cerita pada Bree kalau mereka saudara seayah dan ibunya adalah tukang selingkuh. Ian juga cerita pada Bree kalau dia sudah iclik dengan Katie. Bree tak percaya pada semua cerita Ian dan meminta Ian untuk mengantarkannya balik ke sekolah. Namun Ian bilang
kalau mereka tak akan balik ke sekolah. Di sini Bray semakin ketakutan dengan Ian. Sedangkan di rumah, Kathy sedang menyiapkan semua uang dan perhiasannya. Di sini juga ada Megan yang menyarankan agar Kathy segera melapor pada polisi. Namun Kathy menolak karena dia takut Ian akan menghabisi Bray. Kini Ian dan Bray tiba di gedung kosong. Ian kembali meyakinkan Bray kalau mereka saudara seayah, dan ini saatnya untuk membalas dendam pada Kathy karena telah menyebabkan ayah mereka kecelakaan mobil. Bray tetap gak percaya dengan semua cerita Ian. Dia pun menendang Ian dan langsung kabur. Bray lari dan bersembunyi di dalam gudang. Ian mengejar dan mencari Bray. Sialnya, Bray malah menyenggol sebuah benda yang membuat lokasi dia sembunyi ketahuan. Lalu Ian menelpon Kathy untuk segera membawa uang dan perhiasannya. Tak lama, Kathy sampai di lokasi. Kathy masuk sendirian sedangkan Megan menunggu di mobil dan akan menelpon polisi jika Kathy tak kembali dalam waktu 10 menit. Kathy lalu menemui Ian. Dia meletakkan uangnya di meja. Ian lalu bilang kalau Kathy harus membuat pengakuan kalau dia sudah berselingkuh dengan ayahnya. Kathy lalu mengakui hal itu. Dia bilang waktu itu mereka sama-sama butuh satu sama lain. Setelah membuat pengakuan, Ian ingin menghabisi Kathy. Namun di sini dengan cepat, Kathy mendorong Ian. Mereka pun jatuh dari lantai 2. Namun tak lama polisi dan ambulan datang. Di sini Kathy masih hidup. Dia hanya patah tulang, namun tidak dengan Ian. Dia lockout saat kejadian, dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah kilaf dikit berbuntut masalah panjang. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.